Nur Said. Saya Muhammad Al-Fatah. Dan di sini kami akan mempresentasikan tentang ulama Indonesia, yaitu Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Hawawati Al-Makassar. Nah, jadi biografinya ini beliau adalah ulama Indonesia yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Lahir pada tanggal 3 Juli 1626 dan wafat pada 23 Mei 1699 pada usia 72 tahun di Ketong, Afrika Selatan. Lalu ia mendapat gelar Tuan Khas Salamaka dari Goa, atau Tuan Guru Penyelamat kita dari Goa. Berikut ini adalah biografinya. Sejak usia 15 tahun, Syekh Yusuf mempelajari agama Goa dan berguru pada ulama seperti Sayyid Ba'awi dan Sayyid Jalaluddin Al-Aladin. Ia menikah dengan putri Sultan Goa sebelum berangkat ke Banten dan Aceh. Di Banten, ia bersahabat dengan Sultan Ageng Tirtayasa dan diangkat sebagai Mufti Kesultanan Banten. Di Aceh, ia mendalami tarekat Qadiriyah bersama Syekh Nuruddin Ar-Rahili. Pada 1544 Masehi, ia berhaji dan belajar di Mekah, Madinah, Yaman, hingga Damaskus. Gurunya termasuk Syekh Abdullah Muhammad bin Abdul Baqi dan Syekh Abu Al-Barakat Al-Khalwali. Syekh Yusuf dikenal sebagai ulama besar dan pejuang Islam. Ya, ini itu adalah teladannya. Kegiatan gizi, berpengawasan luas, nasionalisme sebagai pejuang nasional, pemimpin agama, rendah hati dan bercerita baik. Oke, kita akan masuk ke teladannya ya teman-teman. Masuk ke dalam konteksnya. Jadi ada konteksnya nih bahwa Syekh Yusuf ini adalah merupakan pejuang nasional Indonesia. Nah, dia ini diangkat oleh pemerintah atau kontribusi dalam melawan penjajah di Nusantara. Lalu dia juga penyebar Islam di Sri Lanka. Nah, jadi kan si Syekh Yusuf ini pernah diasingkan. Nah, setelah diasingkan ini, dia ini berinisiatif untuk menyebarkan agama Islam dan berhasil mengislamkan sejumlah penduduk setempat. Lalu dia ini memiliki karamah. Jadi dalam Islam ini disebutnya mungkin kekuatan lah. Nah, jadi Syekh Yusuf ini memiliki karamah, yaitu dapat menyembuhkan orang sakit dan memberi nasihat yang menjadi kenyataan ternyata. Dan juga dia ini menguasai berbagai tarakat. Jadi dia ini tarakatnya yaitu Qadiriyah, Masyabaniyah, dan Hawatiyah. Juga memperkaya ajaran tasawuf di Nusantara. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada karyanya. Karyanya yang pertama yaitu adalah Zuhdat Al-Asrar fi Tahqiq Bad Masyarib Al-Akhyar. Berarti intisari rahasia dalam mengungkapkan sebagian sumber minuman para pemilik. Beliau menekankan pentingnya zikir. Selanjutnya di sini ada karyanya. Karya pertama itu Taj al-Ashar Fitokik, berarti mahkota rahasia dalam pengungkapan. Kitab ini berisi tentang pembunuhan jiwa, pengenalan Allah, dan upaya memahami hakikat kita dalam melalui mendoakan tasawuf. Tujuannya adalah membantu para pembaca mendekat
mendekatkan diri kepada Allah melalui penghayatan batin dan amal ibadah. Yang ketiga ada Matolib al-Solikin, sebuah karya dalam bidang tasawuf yang membahas tuntunan bagi para salik penempuh jalan spiritual dalam mendekatkan diri kepada Allah. Judulnya berarti tuntunan para pejalan, menggambarkan isi yang memberikan panduan bagi orang yang ingin meniti jalan menuju kesempurnaan rohani. Karya keempat yaitu Safinat an-Najah, sebuah kitab ringkas mengenai dasar-dasar ilmu fikih menurut mazhab Syafi'i, ditunjukkan untuk para pelajar pemula. Saat ini kitab Safinat an-Najah menjadi kitab wajib yang didasarkan di pesantren-pesantren salaf di Indonesia. Oke, baik teman-teman, seperti yang sudah kami presentasikan, apakah ada yang ingin dipertanyakan atau ada kritik dan saran? Oke, mungkin segitu aja cukup ya. Baiklah, kalau begitu kami tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.